Halo teman-teman, sesuai janji gue pada webinar kemarin ya, tanggal 24 Januari, sekarang gue akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman di webinar yang belum terjawab ya, ada banyak sekali. Bagi teman-teman yang belum ikut mini course-nya ini, SPT Orang Pribadi ya, silakan bergabung ke website sptorangpribadi.com ya, sptorangpribadi.com disambung semuanya, dan masih ada free webinar tanggal 7 Februari 2026 besok ya, hari Sabtu jam 9 pagi. Bagi teman-teman yang sudah beli mini course kemarin, yang sudah bayar, tidak usah lagi beli ya, nggak usah bayar lagi, sudah otomatis free juga webinar di tanggal 7 Februari besok nanti ya. Yang ikut mini course ini nanti juga akan dapat semua rekaman dari webinar dan juga rekaman lengkap dari jawaban pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kalau di YouTube kan mungkin tidak full kita share karena kepanjangan mungkin videonya ya teman-teman. Silakan bergabung yang belum bergabung ke mini course sptorangpribadi.com ya. Di sana kita akan mulai untuk jawaban pertanyaan dari webinar tanggal 24 Januari. Oke, teman-teman, kita melanjutkan pertanyaan berikutnya nih. Dari Ibu Fiona. Kok untuk orang trading forex, SPT tahunannya gimana? Apakah masuk kategori investasi? Trading forex laporan SPT-nya gimana? Maksudnya di bagian harta ya. Di bagian harta, forex itu bisa forex ya. Forex saya rasa bisa ke Forex itu bisa ke tabungan gitu. Atau bisa juga ke investasi sih. Intinya sih bebas-bebas aja sih. Yang penting nilainya benar ya. Kemudian penghasilannya ini kena PPh umum ya. PPh orang pribadi progresif. Karena dia tidak final. Oke, thank you Bu Fiona. Lanjut Ibu Novita ESD. Bagi kawan ini ada karyawati, pekerja perusahaan. Laporan SPT ikut suami dan di istri dapat A1, tapi di korteks suami kok A1 istri tidak keluar ya? Nggak apa-apa ya, input manual saja di bagian penghasilan, penghasilan bersifat final di suami, ya, di SPT suami. Isi manual aja, kan boleh. Bapak Musik Hard, kalau ada deposito per Desember 2025 dari hasil jual kripto, tapi perolehan kita tuh lupa dilapor. Oke. Ini sudah dijawab juga ya di membership kemarin ya, sudah di membership lifetime di Selasa malam kemarin dengan Pak Indra ya. Thank you Pak Indra. Ibu Arijani Halim. Ya, kalau membership tiap Selasa malam bisa tanya-tanya sepuasnya langsung dengan kawan lewat Gmeet. Iya, betul bersama member yang lain. Jadi kalau kita nggak ada pertanyaan pun join aja tiap Selasa malam dapat ilmu dari pertanyaan member lain. Siap, terima kasih Bu Ari. Thank you. Ibu Putri Sidabutar, izin bertanya, terkait pemotongan PPh satu bukan pegawai yang sekarang ini tidak kumulatif setahun lagi. Suami istri bekerja sebagai agen di perusahaan yang sama, di mana seharusnya dipotong sesuai NIK masing-masing. Apakah bisa kalau pemotongan dijadikan satu pakai NIK suami saja? Jawabannya bisa. Bisa, dan memang begitu lebih bagus ya. Sehingga PPh bulanannya besar, nanti DSP tahunan akan menjadi lebih kecil, kurang bayarnya. Setuju. Ini yang betul. Setuju banget ya. Ini yang betul, ini yang benar. Oke, thank you Bu Putri. Ibu Yanti, pagi kok saya mau bertanyakan, WP tidak bekerja, tetapi ada NPWP. Karena dulu dia itu buat NPWP karena untuk fiskal, oke, tiap tahun buat SPT, karena ada harta dan WP tinggal di luar negeri. Apartemen tahun ini dia sewakan. WP ini laporan kontes sebagai apa ya kok? Sebagai pekerja, pekerja bebas atau UMKM? Oke, ini mah KLU-nya bebas saja ya. Dia cukup fokus ke bagian PPh final saja, karena penghasilannya bersifat final ya. Jadi nggak usah pusing menurut gua sih. Oke. Bapak Ardito, saya usaha apotik telah gunakan UMKM 0,5% 7 tahun berakhir 2024. Sejak Januari 2025, saya belum bayar PPh final karena aturan tidak jelas. Juli 2025, apotek saya alihkan kepada CV dan bayar PPh final Juli sampai dengan Desember. Pertanyaan, bagaimana Pak? Bagaimana, Pak? Terpotong nih. Mohon maaf ya, terpotong.
Mohon maaf nih, coba dikasih tahu lagi nanti di webinar berikutnya Pak ya, tanggal 7 Februari. Oke, thank you Pak Ardito, terpotong nih pertanyaannya. Kita nggak ke copy kayaknya. Lanjut. Bapak Jamie, harta yang sudah dilapor di SPT 2024 jika tidak ada perubahan di 2025, apakah otomatis akan tampil saat kita lapor sekarang di Cortex atau harus input ulang? Kadang bisa muncul otomatis, ya. Tetapi jangan diharapkan ya, jangan diharapkan. Kalau tidak muncul ya udah kita isi manual. Tapi ada yang bisa muncul otomatis semuanya. Oke. Thank you Pak Jamie. Ibu Dewi Maharani, saya mau tanya untuk kurs yang digunakan pada harta dengan mata uang asing yang sudah di TA dan di PPS kan, menggunakan kurs saat TA PPS atau menggunakan kurs 31 Desember tahun berjalan. Terima kasih. Oke. Di bagian harga perolehan, gunakan nilai yang sama dengan TA dan PPS. Oke, di bagian harga saat ini, nah ini gunakan kurs 31 Desember 2025. Oke, Bu Dewi, thank you. Ibu Hera Henidar, izin tanya, kalau orang pribadi karyawan punya usaha UMKM CV, oke, dan dia sebagai direktur, bagusnya menggunakan gaji atau prefer untuk CV-nya. Oke, CV pasti pakai prefer ya. Prefer tidak ada gaji untuk direktur CV, untuk pemilik CV ya. Jadi tidak ada ceritanya pemilik CV itu menggunakan metode gaji ya. Harus pakai prefer. Thank you Bu Hera. Ibu Judith, saya OP pencatatan. Selama ini di tahun lalu setiap lapor SPT jumlah persediaan barang dagang hanya pakai perkiraan. Apakah saya harus memperbaiki persediaan jumlah-jumlah tahun-tahun yang lalu pembetulan pada saat lapor SPT atau tidak masalah? Jawabannya nggak perlu ya. Nggak perlu pembetulan, kecuali nilainya gede ya. Kalau nilainya, maksudnya nilai nilai yang salahnya kecil, ya udahlah nggak usah, langsung ke 2025. Tetapi kalau nilainya jomplangnya, yang dilapor 1M ternyata ada 5M gitu, waduh, ini mungkin perlu pembetulan ya. Saya presisikan persediaan di laporan SPT Kotes 2025 ini saja bagaimana, mohon dibantu. Iya, iya lebih baik langsung ke 2025 saja yang presisi. Oke, untuk 2024 dan sebelumnya, kalau nilai tidak beda jauh, nggak usah pembetulan. Repot pembetulannya. Oke, thank you Bu Pak Judit. Bapak Andrew, kok izin tanya, apabila nilai harta yang diperoleh dalam PPS masih lebih kecil daripada nilai perolehan yang sebenarnya, bagaimana solusinya untuk lapor pajak 2025 dan seterusnya? Apakah tetap ada potensi pemeriksaan walaupun sudah mengikuti PPS? Ya, jawabannya ada potensi pajak ya kalau barang yang sudah dilapor di PPS ternyata ditemukan nilainya lebih tinggi. Oke, ini kena 30% loh ya. Sanksinya PPS itu 30%. Oke, gimana solusinya ya? Ya, cuma ada opsi opsi satu adalah ngomong ke AR, mungkin bisa diarahkan ke pas final 12,5%. Opsi kedua adalah biarin saja ikuti yang di PPS seolah itu sudah benar. Kalau kalau emang tidak mau bayar PPS lagi ya. Thank you Pak Andrew. Ibu Juliate, bagaimana melihat bukti bayar SSP kita di konteks nomor NTPN? Coba di dokumen dokumen saya, kemudian coba di pembayaran pajak. Pembayaran pajak di situ ada daftar pembayaran, kemudian coba juga di buku besar. Buku besar, ingat pilih tanggal ya di situ. Nah, paling begitu Bu, dicoba aja. Kalau nggak ke AR juga boleh, atau ke AR juga boleh. Oke, nomor dua, bagaimana isi untuk WPOP yang kerja dan menetap di luar negeri? Oke, isinya sama saja seolah dia ada di dalam negeri. Oke, semua penghasilan di dalam negeri dan luar negeri perlu dilaporkan dan bayar pajaknya dengan tarif di Indonesia. Oke, yang sudah dipotong di luar negeri, maka bukti potongnya
bisa digunakan untuk mengkreditkan ya PPh di Indonesia. Kira-kira gitu, Bu Julia. Bapak Jamie, untuk harta yang diperoleh di atas 5 tahun yang lalu, apakah akan dipertanyakan? Jawabannya, kalau belum dilapor di SPT, maka masih terbuka ya, terbuka peluang untuk kena masalah pajak. Oke, yang sudah dilapor